Pasar Pramuka itu 2015 ditertibkanlah oleh Ahok, karena Ahok gubernur. Tertangkaplah 2 orang pelaku ijazah palsu. Terbakarlah pasar Pramuka itu. Kalau itu nggak dibakar, mungkin terbongkar. Pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi. Mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar Pramuka. Jadi aneh juga kalau sekiranya Baris Krim yang sekarang tidak mengenal pasar Pramuka. Denny memperkenalkan para pelaku yang di pasar Pramuka itu dikenalkan kepada Widodo. Widodo inilah terus memperakasai pertemuan dengan orang-orang di pasar Pramuka. Itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur, ijazahnya palsu. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bang Betor Suryadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Netizen, Bang Betor ini mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beliau adalah politisi senior. Tapi belakangan ini menggemparkan dunia maya, dunia media sosial. Kenapa menggemparkan? Ketika Baris-Krim mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu identik, ya, artinya dia mau katakan bahwa ijazah Jokowi itu tidak palsu. Tiba-tiba Bang Betor menghempaskan sebuah tembakan, menghentak semua orang bahwa konon kabarnya ijazah Pak Jokowi diproduksi dari Universitas Pasar Pramuka. Dan ini orang banyak bertanya-tanya. Dari mana informasi ini sehingga Bang Betor begitu yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu keluarannya dari Pasar Pramuka. Bang Betor bukanlah orang yang sembarang. Beliau adalah politisi senior PDIP dan juga mantan anggota DPR yang tentunya punya berbagai macam sumber informasi. Oleh karena itu, supaya lebih jelas, kita langsung tanya nih, Bang Betor. Bang Betor, dari mana nih informasinya? Bisa nggak diceritakan dari awalnya? Bagaimana spekulasi ijazah produksi Pasar Pramuka nih? Kita tentu berawal dari pernyataan Bambang Tri ya, yang menyatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Dari situ ya? Dari situ ditambah dengan pernyataan mantan rektor Pak Sofyan Effendi yang menyatakan tidak ada nama Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Karena dia mantan rektor. Jadi dia pasti mengecek itu ke bagian staf administrasi. Tidak ada nama itu sepanjang sejarah ini. Yang ada Joko Wahyudi, Joko Haryono, nggak ada yang nama Joko Widodo. Nah dari situ Bambang Tri dan Gus Nur dipenjara karena mereka dianggap mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik tapi untuk mengungkap bahwa ada kecurangan oleh Jokowi. Waktu itu Jokowi masih jadi presiden. Ya, masih kuat jadi, ya? Kuat. Mereka dipenjara tanpa barang bukti. Jadi ijazah itu tidak pernah ditampilkan di pengadilan. Ya. Nah itu yang menyebabkan Egy Sujana dan kawan-kawan TPUA itu sebagai pembelanya penasaran. Mereka terus kupas tuntas lah apa yang beredar dari kadernya PSI Sandi itu. Mereka kupas itu dari hasil apa yang diedarkan itu dan Sandi menyatakan bahwa itu asli dan diakui oleh Jokowi. Ya. Jadi ini kan asli. Nah, UGM-nya sendiri membuat pernyataan itu asli. Ya. Nah, tapi kawan-kawan Roy Suryo dan Resmond dan Ibu Tifa menyatakan itu tidak. Nah, perlawanan itu menyebabkan kami datanglah ke UGM itu tanggal 15-16 itu ke Jokowi. Di 2 tempat itu kami nggak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Bang Betor ke sana juga ya? Saya ikut. Nah jadi saya di dalam perjalanan itu menyatakan, saya yakin Roy, Rismond dan Tifa dan Kurnia ini benar. Nah karena kalau itu mereka benar, jadi UGM ini mengada-ngada, artinya ini bukan produk dia tapi dia akuin. Lantas kalau itu bukan punya UGM, itu diproduk di mana?
Nah, saya langsung ingat awal peristiwa pilkada, pemilu-pemilu di zamannya reformasi ini. Ya. Itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur. Ijazahnya palsu. Oh begitu ya? Ya, jadi karena palsu semua, seharusnya Baris Krim yang sekarang ini kalau mereka pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi, mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar pramuka. Jadi aneh juga kalau sekiranya Baris Krim yang sekarang tidak mengenal pasar pramuka. Apalagi kalau orang-orang itu pernah di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Timur. Artinya posisi pasar pramuka itu di antara timur dan pusat. Di situ jadi ada ketua DKI, ada ketua DPRD, ada sarjananya palsu. Jangan dulu Bang Peter, kenapa itu banyak orang PDIP itu pergi ke pasar pramuka membuat ijazah palsu, ijazah sarjana? Ya karena persyaratan untuk menjadi anggota dewan, untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, syaratnya kan harus punya ijazah. Oh. Nah, kader kami rata-rata pada waktu awal itu bertato, berpakar bahar, nggak punya. Nah, mereka dibimbing oleh kawan kita yang namanya Denny ini. Ya. Nah, Denny inilah yang mencari di mana orang-orang yang mampu, ahli untuk membuat ijazah. Nah, jadi di situ kami punya gubernur namanya dulu si Rodolfo Dede. Juga sarjana ijazahnya palsu. Itu produksi pasar pramuka? Belum tahu saya, tapi Tapi palsu? Ya, tapi dia dinyatakan palsu, terus digagalkan. Oke. Terus ada JS Saragi juga digagalkan untuk periode keduanya. Nah, jadi kita belajar dari situ, saya terus teringat ada pasar pramuka. Nah, saya cek setelah pulang dari Solo itu, saya lacak ke kawan-kawan saya yang di kader kan. Ini gimana kok ada pernyataan pertengkaran antara kawan-kawan Roy Suryo dan kawan-kawan dengan UGM bahwa UGM mengaku ini produknya, tapi secara administrasi legalitas itu pasti palsu. Nah, saya meneliti terus tuh pernyataan-pernyataan itu. Saya jadi teringat itu pasar pramuka. Nah, saya lacak. Ini siapa yang pertama kali menerima rombongan Solo. Jadi Solo itu pada awal 2012 itu datang ke Jakarta. Pak Jokowi nih rombongannya Pak Jokowi. Di antara rombongan itu ada nama-nama ini, ketemulah dengan kawan-kawan di DKI. Nah, dari DKI itu mereka terus bikin pertemuan-pertemuan, terus bertemulah di Jalan Cikini itu. Markasnya Jalan Cikini. Jalan Cikini. Dari situ terus mereka terbitkanlah itu ijazah. Terus dari situ Jokowi lolos. Jangan dulu Bang. Itu orang-orang dari Solo yang sama Jokowi yang datang siapa-siapa itu? Ya, banyak ya, tapi yang inti itu sekitar 3, 4, 5 orang. Masih ada yang diingat namanya? Masih ada David, Anggit, Widodo, ada Seusaini. Oke. Terus ketemu orang DKI siapa itu? Ya, DKI ya ketemu Mas Pras. Siapa? Pras Setio Edi. Oke. Terus ketemu Denny, ketemulah teman Indra sama Yulianto. Denny ini siapa? Denny ini aktivis senior PDI di DKI. DKI. Dia yang menjadi sekretaris pemenangan Jokowi di gubernur. Oke, waktu mau mencalonkan diri jadi gubernur. Ya, jadi gubernur. Nah, dari situlah terus dirintis. Nah, Denny ini otaknya cerdas. Memang dia cerdas, cuma nasibnya samalah, belum bisa menjadi elit. Belum bisa jadi menteri. Ya, dia merancang itu. Merancang mungkin dari mulai ijazah SD, SMP, SMA itu dia yang bikin atau bagaimana, karena berdasarkan informasi dari Bambang Tri kan dia tidak punya ijazah sama sekali. Jadi waktu dia maju di Solo, kami juga nggak tahu pakai apa dan bagaimana dia bisa lulus di Solo, karena di Solo dibilang dia pakai Dr. Andes. Nah, sampai di Jakarta berubah menjadi insinyur. Saya juga nggak tahu apa sebabnya.
Oke. Terus kenapa mereka milihnya UGM? Nah, pada waktu itulah Denny menjadi sahabat kentalnya si Widodo. Nah, mereka inilah yang sering ketemu dengan Widodo nih geng dari Solo ya? Solo. Oke. Solo. Ada Isnaini juga di situ. Nah, pertemuan-pertemuan yang sangat efektif itu terjadilah ijazah-ijazah itu. Nah, itu diloloskan ketemu Mas Pras. Mas Pras bersama rombongan, di situ ada Gerindranya, ada PDI-nya, dan ada beberapa orang datang ke KPUD DKI ketemu Juliantoro, Juri Andriantoro. Nah, juri juga tidak tahu ini dokumen-dokumen Jokowi ini apakah asli apa tidak. Tapi Jangan dulu Bang Viator. Apakah waktu rombongan Solo datang ke Jakarta tuh dengan dia mencalonkan Jokowi jadi gubernur kan? Itu kan ketemu sama tim di Jakarta, ada Pras, ada Denny. Apakah memang timnya Jokowi itu kasih tahu sama teman-teman di Jakarta, PDIP Jakarta bahwa Pak Jokowi ini tidak ada ijazahnya? Ya, nggak ada dokumen. Nggak ada oh dia bilang nggak ada dokumen. Nggak ada dokumen nikah, dokumen apa, sampai itu semua dibikinin, termasuk surat keterangan sehat dari rumah sakit, tidak kena narkoba, terus apa lagi ya, surat nikah, segala macam itu dibikin. Oh, satu paket. Satu paket. Kenapa harus dibikinin? Kan masa kan dia udah menikah. Persyaratannya harus itu. Kan pasti kalau surat nikah ada Bang Betor. Ya mungkin ya, tapi pada waktu diterima sama tim Jakarta itu memang nggak ada semua. Oh, jadi dibikinin. Jadi dia minta jadi fotonya itu sama semua. Oke. Foto nikah, foto ijazah, foto SMA, foto itu sama semua. Kenapa Bang Betor tahu bahwa fotonya itu sama semua? Kan dibilang kan. Pernah lihat nggak? Bang Betor pernah lihat nggak? Belum lihat. Siapa yang kasih tahu Bang Betor bahwa itu sama semua fotonya, foto nikah, ijazah apa? Kan dokumen itu setelah siap. Oke. Pada 2012 kan. Oke. Diserahkan ke Mas Pras. Oke. Mas Pras terus dikasihkan ke KPUD. Oke. Sudah itu Jokowi maju ke presiden. Nah, masuk ke presiden, masuk ke administrasi DPP. Ya. Nah, orang DPP bilang, "Bang, ini fotonya sama semua nih," katanya. Jokowi ini. Siapa yang kasih tahu Bang Betor itu bilang foto? Ya, kawan. Ya. Berarti yang tahu persis ini Mas Pras ya? Pras karena kan waktu mencalonan gubernur kan, jadi awal pembuatan dokumen yang 2012 palsu itu ketika hendak mencalonkan diri jadi gubernur. Oh, gitu. Bukan presiden ya, gubernur ya? Jadi dokumen itu dijadikan lagi dokumennya untuk presiden. Oh, oke. Jadi dokumen yang kita duga palsu, yang menurut Bang Betor dibuat di Pasar Pramuka, itu digunakan untuk mencalonkan Pak Jokowi di gubernur. Kemudian dokumen itu juga digunakan untuk mencalonkan Pak Jokowi di presiden. Oke. Dan menurut Bang Betor, itu yang memprakarsai, yang datang ke Pasar Pramuka itu Denny. Jadi gini, Denny memperkenalkan para pelaku yang di Pasar Pramuka itu dikenalkan kepada Widodo. Orangnya Pak Jokowi. Pak Widodo inilah terus memprakarsai pertemuan dengan orang-orang di Pasar Pramuka. Oke, jadi tapi orangnya yang membuat draft itu Denny. Oke, jangan dulu. Jadi berarti Bang Denny memperkenalkan orang di Pasar Pramuka kepada Widodo, orangnya Pak Jokowi. Bilang kalau kamu bikin yang palsu, ini orangnya gitu, dipertemukan. Jadi akhirnya yang menindaklanjuti Denny sama Widodo. Orang dua itu. Tapi sebelumnya mereka ketemu Jokowi terus. Oke. Karena kan untuk meyakinkan bahwa ini siap. Bang Betor, dari mana cerita ini Bang Betor dapat? Dari kader. Saya nggak mungkin kalau nggak dapat dari kader. Iya. Bisa nggak disebut? Nggak bisa ya? Rahasia. Belum waktunya. Belum waktunya. Tapi dari kader PDIP ya. Berarti pada saat itu pencalonan gubernur Pak Jokowi itu berpasangan dengan Ahok ya? Ahok. Saya kontak Ahok. Oke. Saya bicara sama Ahok. Oke. Ahok bilang, "Ya, saya tahu ada Widodo. Saya serahkan ke kader kami Gerindra waktu itu." Ahok pada saat itu Gerindra ya? Gerindra. Nah, jadi ada namanya Sarif. Nah, Sarif ini yang megang dokumennya Ahok. Terus yang megang dokumennya Jokowi, Pras. Nah, Pras dapatnya dari
Widodo. Nah, Pras ditanya, tahu nggak ini palsu? Enggak, aku tahunya dari Widodo aja kata dia. Nah, jadi yang kata penjelasannya Denny juga yang bikin Widodo. Tapi apa aja yang dibikin, Dani Iskandar itu yang mendraftnya. Jadi mereka terus terang datang dari Solo itu minta dibikinkan, karena nggak punya dokumen. Oke, jadi diminta dibikinkan satu paket ya? Iya, kan untuk maju itu harus ada surat polisi, SKCK. Oke. Terus harus ada dari rumah sakit tidak narkoba, terus ada dari rumah sakit juga tentang intelijensia itu loh, kecepatan menghitung dan segala macam itu. Terus dapat lagi surat dari apa tadi itu. Ada banyak tuh, ada 10 dokumen. Oh, semua itu diproduksi di Pasar Pramuka? Ya, artinya dipercepat. Karena waktu masuknya ke DKI itu udah mepet waktunya. Jadi tidak ada lagi waktu untuk pergi periksa di dokter, di rumah sakit, kira-kira gitu ya? Nggak ada waktu lagi. Saya pikir Jokowi nggak mungkin ke rumah sakit itu. Itu kan harus orangnya sendiri yang datang. Ya, karena... Jadi di Pramuka itu semua surat terpapar, ada semua. Bapak mau surat apa dari rumah sakit? Oh, bisa kita pesan di sana? Ada itu semua. Sampai sekarang ya, Bang? Ada, sampai sekarang. Jadi kalau misalnya saya bilang mau pesan... Bapak minta stempel ini, ada. S2 ada? Ada. Bapak mau minta legalisir dari sini, ada semua. S3 ada juga? Ada semua di situ. Pertanyaannya, memang yang dipesan orangnya Pak Jokowi itu cuma S1? Ya, karena memenuhi persyaratan itu aja. Oke. Jadi seperti penjelasan Andi Wijayanto? Apakah namanya butuh pakai titel kan? Ya. Untuk dicantumkan di dalam kotak suara. Oke. Nah, butuh IR kan? IR, insinyur. IR itu dibikinin. Itulah dibikin itu. Berarti kalau begitu dokumen yang dipakai di pencalonan gubernur kemudian dipakai di pencalonan presiden, berarti Andi Wijayanto tahu dong, Bang Beter? Karena dia memang elit partai, spesialnya memang dia untuk dia kan tim mengawasin Pilpres. Administrasi itu. Saya tahu betul itu. Ya, jadi kalau dia itu memang yang semua dokumen itu jatuhnya ke tangan dia. Jadi dia yang periksa. Jadi menurut Bang Beter sebenarnya kalau yang bisa tahu persis, yang bisa melihat langsung pada saat itu Prasetyo sama Andi Wijayanto. Ya, sama tim. Sama tim si Widodo, tim LO. Yang setelah dilihat oleh Andi diserahkan ke LO bawanya ke KPU. Nah, di KPU itu juga ada orang yang juga agak kaget melihat dokumen ini. Namanya Haidar Gumai. Haidar Gumai. Haidar Gumai. Sama ketua KPU yang meninggal. Kamil Husni itu. Jadi waktu dia lihat dokumennya Pak Jokowi dia kaget? Kaget. Kenapa dia kaget, Pak Beter? Karena dia lihat tidak sama dengan... Rata-ratanya orang kaget melihat foto itu. Foto. Jadi penjelasan Andi bahwa dia melihat ini, oke. Tapi begitu dikejar, apakah Bapak melihat fotonya sama? Saya lupa. Saya nggak ingat, kata dia. Karena memang foto itu sama. Jadi yang menarik itu dari situ. Maka muncul hari ini namanya Zul. Dia yang menyatakan dokumennya asli, Jokowinya beda. Karena fotonya beda dengan foto Jokowi. Jadi dia mengakuin itu, foto itu oke, orangnya bukan itu. Berarti Jokowi aslinya itu yang mana? Masuk nggak akal? Jadi Jokowi membawa dokumen dengan foto orang lain, kira-kira kan gitu. Jadi foto orang lain itu dianggap asli. Berarti yang palsu itu Jokowinya. Jadi Jokowi yang asli itu yang mana? Nah, itu kan pernyataan dia. Yang sekarang beredar viral juga itu. Karena dari semua foto itu nggak ada wajahnya Jokowi. Nah, itu dia bilang. Nah, jadi foto itu sebenarnya foto-fotonya Hari Mulyono itu. Adik iparnya Jokowi, suaminya Idayati. Yang nikah sama Anwar Usman. Bang Beter, sebagai elit PDIP ini, mantan anggota DPR, kan Bang Beter ini bukan orang sembarang di PDIP, elit juga ya. Dekat juga dulu dengan Pak Taufik Kemas. Masih punya akses nggak melihat dokumennya Pak Jokowi? Sekarang kan semuanya harusnya ada di KPU kan? Nggak ada arsipnya di DPP? Pasti ada. Tapi itu kan akan prosedurnya panjang. Tapi yang herannya itu, setelah gonjang-ganjing Bambang Tri ini, dokumen yang ada di KPU itu juga hilang. Kenapa Bang Beter tahu? Itu nggak tahu. Kan ada pernyataan.
Oh. Nah, dan itu yang kita lihat kenapa tingkah laku polisi seperti itu. Menerima, terus diambil lagi sama Jokowi. Ya. Barang bukti yang harusnya sampai ke persidangan, diambil sama Jokowi. Harusnya Berarti disimpan. Kan, ya harusnya kan menjadi barang Bukti buktinya penyelidik, kepolisian. ya. Nanti polisi menyerahkannya kepada kejaksaan, Ya. baru dibawa ke pengadilan. Ya. Sekarang apa yang mau dilakukan polisi? Kalau barang buktinya nggak ada, untuk disampaikan ke kejaksaan. Jadi ke pengadilan tidak ada barang bukti. Karena Jokowi bilang, dia akan membawanya kalau diperintah hakim. Loh, hakim kan jauh jaraknya kepada barang bukti. Yeah. Barang bukti itu kan harus ada di kepolisian, ada di kejaksaan, ada di pengadilan. Yeah. Karena barang bukti itu yang menjadi barang yang mau dijadikan perkara. Nah, kok sekarang itu diambil sama Jokowi? Jadi bagaimana barang itu bisa sampai ke pengadilan? Hampir sama dengan kasusnya Bambang Tri dengan Gus Nur. Di polisi tidak ada, di kejaksaan tidak ada, di pengadilan tidak ada, terus mereka divonis. Apa nggak sama nasib 5 orang ini nanti? Pasti sama. Formatnya begitu. Nah, kalau dulu Jokowi pakai presiden, dia taunya kamu sidangkan sampai vonis. Nah, sekarang kan dia bukan presiden. Tapi kenapa polisi masih ikut, jaksa masih ikut, pengadilan masih ikut, mengadilin orang tanpa barang bukti? Kan aneh. Sementara kan kalau yang lain ini pasti ada barang buktinya. Peristiwa matinya 6 orang di kilometer 50. Ada parang, ada pedang, ada celurit, ada segala macam. Kan ada barang buktinya. Ini nggak ada barang bukti. Gimana coba mau menyidangkan? Dan ini pasti hukumannya di atas 3 tahun kan. Karena pencemaran nama baik. Nah, jadi saya bingungnya penegakan hukum ini mendahulukan pidananya, pencemaran nama baiknya, daripada barang buktinya secara perdata. Ini sesuai dengan ini sesuai dengan ini, kan ada bandingannya. Itu kan nggak ada. Iya, yang seperti di Solo nggak ditampilkan ya? Iya, yang saya bingungnya polisi yang jenderal-jenderal itu kok bisa memproses sesuatu yang nggak ada barang buktinya. Itu kenapa kira-kira Bang Betor? Nah, itu yang saya bingung juga itu. Kenapa polisi sebagai penegak hukum nggak mau melakukan? Pak, nggak boleh diambil, Pak. Ini kan barang bukti, Pak. Ini kan harus sampai ke pengadilan. Tapi diambil sama Jokowi. Artinya ada kekhawatiran, ada ketakutan Jokowi terhadap barang bukti itu yang suatu saat akan memukul dia, maka diambil. Dan polisi nggak berani melawan, nggak bisa menahannya. Pokoknya contoh kasus ini mirip sama dengan Bambang Tri sama Gus Nur. Diadilin, divonis tanpa barang bukti. Polisi nggak memberikan itu. Seharusnya kan polisi menyerahkannya ke kejaksaan, menyerahkannya ke pengadilan. Bang Betor, pernah nggak ketemu Mas Pras setelah ribut-ribut ini? Belum, saya sudah telepon dia. Dia telepon saya juga. Saya tanya, ini begini. Ya bang, ya. Dia panggil saya Om. Karena dia tahu saya dekat dulu dengan Pak Taufik Kimas. Yeah. Dan manggil saya Om dia sampai sekarang. Jadi dia nganggap saya Omnya. Jadi dia akuin semua. Dia bilang, saya tanya semua. Diakuin tentang apa itu, Bang? Ya, tentang apa? Pencalonan Jokowi ini dia tahu, dan dia juga ketemu semua elitnya Solo, dan dia kenal semua Solo. Terus dia juga yang membawa elit Solo ini ketemu dengan Denny Iskandar. Nah, pembicaraannya apa? Setelah itu persekawanan antara Widodo sama Denny ini. Pembahasannya usus itu. Oke, berarti Mas Pras tidak pernah mendengar pembicaraan antara Denny dan Widodo tentang ijazah. Ya, tapi yang saya dengar sangat dahsyat sekali itu adalah kenapa Denny mau melakukan pembentukan penerbitan ijazah. Karena Denny dijanjikan oleh Jokowi, dijanjikan oleh Pras menjadi direktur utama Pasar Jaya. Pras bilang, kau cukup di komisaris. Nggak mau dia. Sampai sekarang dia nggak punya jabatan apa-apa. Tapi itu udah terbit. Oke, jadi menurut Bang Betor, informasi yang Bang Betor dapat bahwa Denny ini mau melakukan, ya, barter polisi. Mau melakukan misalnya mengorder ijazah ke Pasar Pramuka. Ya. Yang diminta oleh Widodo, karena Denny sudah dijanjikan kalau Pak Jokowi berhasil jadi gubernur, maka dia akan diangkat jadi direktur utama
Pasar Jaya. Tapi ketika Pak Jokowi terpilih, Denny nggak dipilih. Nggak dapat. Dikasihin ke orang lain. Tapi mau dikasih jadi komisaris. Komisaris. Dia nggak nggak mau. Dia maunya direktur. Direktur. Dia nggak mau. Marah Pras. Oh. Prasnya marah. Brengsek tuh si Denny, kata dia. Nah, Denny bilang yang brengsek Pras. Nggak nepatin janji. Kalau menurut Bang Better nih, apakah Denny ini masih ada di Jakarta? Nggak bisa pastikan juga ya, karena kan Sudah lama nggak ketemu? Orang, ya udah lama saya nggak ketemu dia. Tapi dulu akrab sama Karena, Bang Better? karena kami sama-sama sering ke Tengku Umar. Oh, ke rumahnya Ibu Mega? Ibu Mega. Pernah lah dia main-main kecil, tapi setidak-tidaknya ketemu di Kilang, tempat pom bensinnya Pak Taufik. Kan kalau sore-sore gini kami kumpul. Panggil, kumpul-kumpul, makan-makan begitu. Ah, dia sekali-sekali datang. Tapi Denny ini nggak pernah jadi anggota DPR ya, seperti Bang Better? Belum, berapa kali kalah dia. Oke. Kalau Bang Denny nih, ada nggak dia punya posisi struktural di partai? Dia sekretaris tim pemenangannya Jokowi di DKI bersama Boy Sadikin sama Pras. Itu 3 serangkai. Boy Sadikin, Denny, Pras, dan Denny. Pras. Ya. Itu di tim pemenangan kan? Berkantor di Jalan Borobudur 22. Tapi itu kan tim pemenangan. Ya di situ mereka. Nggak, yang saya mau tanya. Jokowi pun kalau malam ke situ. Oke, tapi di PDIP sendiri dia nggak punya jabatan. Ah, itu Atau di PDIP Jakarta, DKI. Ya. Dulunya ada, pernah. Jadi kan kalau udah jadi aktivis itu terus pernah jadi wakil sekjen atau jadi apa gitu. Tapi periodenya saya lupa. Tapi dia pengurusnya di DKI. PDIP DKI ya, Ya. bukan di pusat. Kalau Bang Better kan di pusat kan? Ya, dia di DKI. Oke, berarti kalau begitu si Denny ini cukup dekat dong ya sama Pras, karena kan dia Dekat. Dengan Boy dekat. Dia pentolannya jadi DKI dia. Pentolannya dia. berarti kalau begitu kira-kira Pras tahu ya keberadaan Denny ya. Bisa jadi. Satu, kemudian kemungkinan besar kalau dia dekat dengan Denny berarti Pras tahu juga tentang dugaan peran Denny sama Widodo ke pasar Pramuka mengorder Ya, ijazah. bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena Denny pasti lapor Pras kan. Jadi si Denny ini kenalnya di Widodo dari Pras. Kan mereka datang dari Solo itu ke Pras dulu. Oh, nggak langsung ke Denny ya? Enggak, ke Pras dulu, dari Pras baru ke Denny, baru ke Cikini. Baru beri pembentukan bikin baju kotak-kotak segala macam lah. Oke. Tapi setelah lolos dari pasar Pramuka itu, Oke. Bang Better kan udah pernah ketemu Ahok kan? saya kontak Ahok. Hampir setiap hari saya kontak Ahok. Pernah nggak Bang Better tanyakan ke Ahok tentang kasus ini? Dia bilang bisa iya bisa enggak. Jadi dia bilangnya begini. Oke. Saya pernah tanya Ahok. Ahok kenal Widodo? Tahu kata dia. Pernah ketemu. Pernah bikin begini-begini. Nah, aku nggak tahu kata dia. Jadi kata Ahok tentang ijazah palsu ini dia cuman bilang dia pernah dengar-dengar aja dia bilang. Dia dengar dari siapa tuh? Dari Denny? Dari berita-berita dia dengar kan. Terus dari anu juga dia dengar. Dia dekat-dekat sama Denny. Ahok dekat sama Denny? Oke. Karena dia kan tim pemenangan. Pemenangannya kan yang melakukan pemenangan kan Denny dan Boy dengan Pras. Jadi kan begini nih Bang Better ya. Kalau awalnya misalnya ya partai itu mengetahui bahwa dokumen Pak Jokowi ini tidak lengkap. Kan kira-kira begitu ya, tidak lengkap. Terus kemudian ada inisiatif dari tim Jokowi misalnya Widodo. Ya. Menyampaikan kepada Denny bahwa tidak lengkap. Ya. Kemudian mereka berembuk. Ya. Akhirnya memutuskan bahwa dokumen ini kita buat aja gitu. Ya. Misalnya gitu ya ceritanya. Ya. Apakah itu harus disampaikan ke partai? Yang saya tahu kan itu Pras itu partai Ya. kan partai. Ya. Dia pengurus partai, dia ketua DPRD lah waktu itu. DKI juga ya? DKI. Rombongan Solo datang itu kan memang ke dia. Dia mempersiapkan kelompoknya Denny inilah. Nah, apakah di situ sudah muncul? Tapi mungkin juga Pras Nggak baca Bambang Tri juga mungkin ya. Ya. Bahwa Jokowi nggak punya dokumen. Jadi orang mengetahui bahwa Jokowi tidak punya dokumen itu memang dari buku undercover itu kan. Jadi problem pertama Jokowi itu adalah tidak punya dokumen. Nah, pemecahan pertamanya harus dibuat untuk memenuhi syarat. Oke. Kalau itu tidak dibentuk, nggak memenuhi syarat. Jadi di KPU itu kan harus form. Iya.
Kalau nggak punya... Enggak, maksud saya, kalaupun misalnya PDIP tahu bahwa Pak Jokowi tidak punya dokumen, kan dia bisa tolak, bilang, kalau begitu nggak usah Pak Jokowi yang jadi gubernur, kader lain saja. Ada nggak pernah selentingan begitu? Gini, kita kan sudah terkurung dengan hasil kerjanya lembaga survei. Lembaga survei itu bilang sudah 80%. Jadi pada waktu itu sampai orang bilang Jokowi berpasangan dengan sandal saja. Sandal, dia bisa menang. Oke. Jadi partai ini ibaratnya sudah di peta konflik Tutup ya? mata sudah. Jadi kondisi itu yang dilakukan oleh lembaga survei. Sehingga partai harus menerima apapun kenyataan. Ini kan pertentangan antara Ibu Mega sama Pak Taufik. Pak Taufik kan masih ke Foke, Ibu Mega kan ke Jokowi. Jadi Ibu Mega selalu berstandar pada hasil survei. Hasil survei itu menyebabkan Ibu Mega terjebak. Ternyata populer tapi nggak punya ijazah. Ya. Itu yang bikin Pak Taufik kecewa kan. Oke, jadi ini karena ada jebakan hasil survei ya, jadi terpaksa PDIP menerima, kira-kira gitu. Gitu. Tapi pada awalnya memang Taufik Kemas nggak mau terima. Enggak. Kenapa Taufik Kemas kan melihat orang itu kan secara apa ya? Dia punya talenta kali ya. Dia punya insting ya. Iya. Dia ngeliat nih orang aneh kata dia. Ini orang rakus kekuasaan. Jadi dia sudah bilang itu kepada kita-kita yang dekat sama dia. Oh, dia pernah sampaikan sama Pak Peter? Iya. Oke. Jadi kalau kita sering-sering kumpul-kumpul gini kan, ngapain itu katanya Jokowi itu katanya. Gak jelas itu kata dia. Oh, dia ngomong gitu? Bilang gak jelas? Ya, bego nih kalau kita dukung dia. Bego dia bilang. Tapi kan dia ngikutin istri, Ibu Mega, ketua umum kan. Ketua umum ngelihat dari survei. Survei ini yang menyesatkan. Jadi survei itu cukup mengambil 100.000 orang, terus komunitas itu, sampel itu dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan, menyebutkanlah Jokowi populer 84% sampai sekarang. Karena segelintir orang itu. Yang lain macam kita ini nggak disurveinya kan, nggak dianggapnya sebagai kelompok yang menentukan. Dan ini diserbu dengan bansos saja, menang itu. Nah, pemenangan pertama itu membuat partai ini buta, tutup mata. Maka dicalonkan yang kedua. Padahal isunya pada waktu 2019 itu kencang sekali itu. Karena sudah dipenjara Bambang Tri itu, Gus Nur, kan harusnya melihat ke situ kan. Terus satu hal lagi yang agak aneh di partai ini, ya terjebak survei itu tadi. Jadi kita melihat dari 2014 ke 2019 ke sini kan. Artinya kami pada waktu itu menentukan Jokowi adalah petugas partai, melaksanakan perintah-perintah partai, ideologi partai. Dibikinlah nawacita. 2016 ini udah hilang semua. Semua orang-orang baik itu sudah diganti semua tuh. Termasuk Rizal Ramli, termasuk Yudi Krisnandi, Andrinov, segala macam itu yang baik-baik itu, yang kita lihat orang-orang pro rakyat lah, itu kan diganti dengan Jokowi. Masuklah kelompok-kelompok ini. Nah, berubahlah itu mesin politik itu. 2019 lebih dahsyat lagi. PDI nggak kebagian Menko. Yang tadinya Menko-nya ada Puan, ini nggak ada. Jadi Jokowi yang kata Rocky Gerung, presiden nggak ada otaknya itu, otaknya diisi oleh itu Rini Suwandi, Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan, terus siapa lagi nih? Nah, praktik. Orang ini mengisi otak Jokowi. Berubahlah Jokowi, bukan lagi PDI, bukan lagi menjadi pro rakyat, jadilah dia menjadi liberal. Oligarki itu. Mungkinlah semua kebijakannya berubah, semua tambang diambil. Jokowi berbisnis sama rakyat. Masalah COVID itu coba. COVID itu ditentukan oleh 4 orang, harganya sekian. Mereka kumpulkan uang dari 1.000 triliun dari lembaga-lembaga kementerian sama lembaga itu dikumpulin sama dia. Dia belanjakan, dia dapat untung dari situ, dari 1.000 triliun itu. Oke, jadi ini menarik ya cerita Bung Better ini, bahwa Bung Better saya di KSP, jadi saya tahu tingkah laku Jokowi. Oh, Bung Better pernah di KSP? 5 tahun saya di KSP itu, jadi saya melihat perubahan 2016, 17, 18 itu sangat dahsyat. Nah, kenapa terus pada saat itu
Muncul Bambang Tri itu menyebabkan Jokowi gunjang-ganjing juga. Jadi pasar Pramuka itu 2015 ditertibkanlah oleh Ahok, karena Ahok gubernur. Tertangkaplah 2 orang pelaku ijazah palsu. Ditangkap oleh namanya Hengki, Polres Jakarta Pusat. Nah, orang 2 ini kalau dicari, apakah mereka pelaku pembuat ijazahnya Jokowi? Itu harus dikejar. Ada berkasnya ada di Polres. Nah, setelah itu, setelah 2019 tuh gerakannya Egy dan kawan-kawan, terus Suryo sama Siano semakin dahsyat. Terbakarlah pasar Pramuka itu. Kalau itu nggak dibakar, mungkin terbongkar. Dan semua ini kan misteri, seperti kejaksaan pernah dibakar. Kan ada kasus besar di situ, dibakar, bumi hangus. Itu caranya. Jadi menurut Bang Better, kebakaran di pasar Pramuka itu bukan kecelakaan biasa, tapi itu sepertinya ada upaya kesengajaan. Ya, kalau kita melihat dari kejadian-kejadian runtutannya, kan gitu. Yang ini meninggal, yang ini meninggal, yang ini dikejar, yang ini dipenjara, yang ini begini. Orang penting semua tuh yang meninggal. Hari Mulyono, pemilik sah ijazah UGM itu, adik ipar Jokowi, meninggal dalam umur masih 40. Ajalnya barangkali, Pak. Ketua KPU meninggal dalam umur yang masih muda. Pasar terbakar. Siapa tahu sakit, Pak Better. Itu ketua KPU kan ada penyakitnya katanya. Katanya mikirin ijazah itu. Ijazah itu gak sah kok, harus diakuin kan gitu. Kan sampai sekarang nih, ijazah yang katanya hasil pasar Pramuka itu harus diakuin oleh UGM. Kacau nggak UGM ini? Dibanding-bandingkan hasil kerjanya Baris Krim, dibanding-bandingkan. Kata si responsaman, nggak kena identiknya 1112, 1114, 1115, nggak sesuai. Artinya yang pasar Pramuka nih mau diapakan, nggak bisa cocok dengan yang UGM, nggak bisa cocok. Tapi dicocok-cocokkan oleh polisi. Dipaksakan oleh polisi bahwa itu sesuai dengan identik. Disesuaikan dengan UGM. Nah, UGM ini sampai kapan dia mau membuktikan ini tempat KKN-nya nggak benar, angka ininya nggak benar. Kan kalau kita sama-sama pernah kuliah kan semuanya lengkap. Sekarang yang diributkan lahirnya. Ini sekarang yang ribut Kasmujo. Lahir ijazah tidak ada skripsi. Kenapa? Karena dibikin oleh pasar Pramuka. Terus dipaksa-paksakan, UGM bilang ada skripsinya, ada, mana ada. Orang bikinnya di sini. Terus terakhir ini kan ada pengakuan Kasmujo nih yang kemarin. Nah, Kasmujo tambah lagi. Kasmujo itu sudah membantah. Apalagi kalau ditanya, apakah Pak Kasmujo pernah tahu yang namanya Jokowi? Pasti dia jawab tidak. Pernah lihat wajahnya? Pasti enggak. Waktu kuliah tahun 80-an itu. Tapi kan dia mengaku bahwa dia pengajar di kehutanan. Pengajar iya, artinya dia dimanfaatkan untuk membackup si Jokowi. Oke. Jadi pertanyaan yang terakhir sama Pak Kasmujo tuh, Bapak pernah ketemu nggak pada waktu kuliah dengan Jokowi? Pasti dia nggak tahu. Apa Bapak benar kenal enggak? Pasti enggak. Jadi pertanyaan yang 2 dibikin tadi itu oleh Rismon, kurang 1 pertanyaannya. Bapak benar nggak pernah ketemu pada waktu itu dengan kan dia nolak, dia bukan dosen pembimbing, bukan penasihat akademik, dosen apa skripsi. Terus tanya lagi, kalau gitu Bapak kenal nggak dengan Jokowi? Bapak pernah ketemu nggak? Pernah tahu nggak? Pasti dia jawab nggak. Pasti dia jawab nggak. Oke. Itu kan logikanya tuh. Bang Peter, apa yang menjadi penting dari peristiwa ini yang kita petik? Ya artinya lembaga seperti UGM itu harus jujur, terbuka. Kan dia lembaga pendidik. Nggak boleh bohong ya? Iya, terus kita juga dengan KPU itu harusnya KPU secara jujur, benar nggak mereka melakukan verifikasi ke universitas-universitas? Karena deliknya KPU itu adalah pelaksana undang-undang, melaksana peraturan dengan bekal anggaran. Dia punya anggaran, punya dana
untuk melakukan verifikasi. Dia nginep berapa hari di Jogja, naik apa, di hotel apa, dia ketemu dengan orang UGM-nya siapa, siapa yang menerima mereka, dekan apa segala macam. Dibikin dong berita acara bahwa kami KPU 3 orang siapa ketemu dengan pihak UGM siapa pada hari tanggal jam berapa membahas tentang ini. Berita acara dong. Ini nggak ada semua. Ini jadi kertas yang dari pasar pramuka itu hanya memenuhi 1 lembar persyaratan, dan ini dipaksa diakuin di sana, dipaksa diakuin di Baris-Krim. Jadi kalau sekiranya memang kita mampu melacaknya, selesai ini. Nah, problemnya memang setelah Jokowi sudah tidak presiden, ini mau diapakan? Paling tidak satu pelajaran. KPU harus jujur dong. Dia melaksanakan perintah undang-undang, melakukan peraturan dengan anggaran. Ada berita acara, tunjukin. Tanggal sekian-sekian siapa yang menerima. Kan jelas tuh. Yeah. Ada tanda tangan, ada stempel UGM. Bahwa sudah menerima mereka. Nggak ada. Jadi itu hikmah yang kita harus ambil ya? Iya, hanya itu aja sebenarnya. Agar supaya ini tidak terulang lagi. Maka kalau sekira nanti Jokowi ini sadar, dia ngakuin aja lah. Selesai nggak bisa diapa-apain lagi kan? Selesai. Seperti kata Ibu Mega. Ya kan? Kalau memang punya tunjukin. Kalau nggak berani kan berarti nggak punya. Jadi kalau dia sudah tunjukin kita maafkan ya. Ya udahlah, mau diapain? Nah, bahwa dia punya hutang dengan terutama dengan Cina, ya kan? Hutang dengan Cina nya paling banyak. Ya diakui sama Cina. Nah, nanti kalau Cina mau nangkep dia bawa ke Cina dihukum dengan hukum Cina, urusan Cina. Oke. Ahok tuh pernah bilang, kata Ahok, orang yang nggak berani menunjukkan ijazahnya berarti yakin dia punya palsu. Kata Ahok begitu. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.